Bab 2701. Operasi Malam. Apa isinya? Subjek penelitian di dalamnya bukanlah sel genetik, melainkan sebuah patung. Li Chuan menyelipkan rambutnya dan berkata, laporan tersebut menunjukkan bahwa patung tersebut dapat memancarkan medan magnet dan radiasi yang belum diketahui yang dapat memengaruhi sel genetik manusia, terutama menargetkan telomer sel, dengan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Lin Yi tidak berbicara, karena apa yang dilihat Li Chuan sepenuhnya membenarkan kecurigaannya. Patung yang dibawa kembali dari makam perunggu kemungkinan besar berada di laboratorium. Dan personel terkait telah memulai penelitian terkait. Lagi pula, laporan ini tidak hanya dibuat oleh Mosley, tetapi juga oleh lembaga penelitian Degeratlon yang telah ditemukan sebelumnya. Sepertinya kontak mereka dengan pihak berwenang sudah sangat dekat. William ini benar-benar tidak jujur. Jika laporan itu benar, saya pikir ini bisa mengubah nasib seluruh umat manusia. Aku akan menangani masalah ini, dan juga... Lin Yi berhenti sejenak, jangan lakukan hal seperti itu lagi di masa depan, aku tidak ingin kamu mengambil risiko untukku. Aku hanya ingin membantumu, kata Li Chuan lembut. Aku mengerti perasaanmu, tapi bagiku, keselamatanmu adalah harta terbesarku. Tanpamu, hidupku tak berarti. Li Chuan tidak berbicara, tetapi matanya merah. Lin Yi mengendarai mobil, dan keduanya kembali ke villa. Li Chuan mengemasi semuanya dan kemudian langsung menuju ke bandara, di mana Lin Yi mengantarnya naik jet pribadinya. Kamu harus berhati-hati. Pada saat berpisah, Li Chuan memeluk Lin Yi dengan erat. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi, dia tahu bahwa jika dia datang jauh-jauh ke sini untuk menangani sesuatu secara pribadi, itu pasti bukan masalah kecil. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan hidup lagi. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Memeluk Li Chuan, Lin Yi dengan lembut mencium keningnya. Ayo, aku akan kembali dalam beberapa hari, tunggu aku di rumah. Meski enggan, Li Chuan tidak menunda-nunda. Dia mengambil barang bawaannya, berbalik, dan menaiki pesawat. Lin Yi berdiri di sana, memperhatikan sampai pintu kabin tertutup sebelum pergi. Di luar bandara, sambil menyaksikan pesawat terbang menuju awan, Lin Yi menginjak pedal gas, melaju menuju kota. Di Jalan Marion di Rochester, ada dua baris villa kecil yang berjajar rapi. Baik itu jalannya maupun dekorasi interiornya, semuanya menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di sini memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Dan Harvey tinggal di sini. Saat makan malam, Harvey sedang makan sambil menelepon. Tuan Marshall, saya sudah bilang, wanita itu tidak mengikuti aturan, saya tidak mau dia tinggal di lembaga penelitian. Saya sudah mengonfirmasi hal ini dengan Profesor Stephen, yang mengenal Lee dengan baik, dan beliau tidak yakin Lee akan melakukan hal seperti itu. Mungkin Anda terlalu sensitif, dan juga, tindakan Anda sangat tidak sopan, sehingga sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Profesor Stephen. Aku sudah melihatnya, dia memang memindahkan dokumen-dokumen di atas meja. Itu bukan hal yang seharusnya dia lihat. Aku mengerti perasaanmu, tapi dia cuma peneliti biasa. Kalaupun dia melihat, dia tidak akan tahu apa-apa. Dia mungkin akan lupa dalam beberapa hari. Pastikan saja kamu tidak membuat kesalahan seperti itu lagi, berkas penting tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Persetan. Harvey dengan marah menutup telepon. Untuk waktu yang lama, Harvey merupakan pendukung sikap agresif, bahkan dengan beberapa ideologi ekstrim. Karena alasan ini, dia tidak pernah menganggap serius Lin Yi dan Li Chuan. Ia secara konsisten percaya bahwa hanya mereka, orang-orang barat, yang pantas berdiri di puncak piramida. Sedangkan bagi orang Huaxia yang lemah, mereka hanya pantas hidup di lapisan bawah, bahkan menghirup udara yang sama dengan mereka adalah hal yang memalukan. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia, yang mana hal itu telah memutarbalikkan dan mendistorsi pola pikirnya. Siang harinya, jika Lin Yi tidak datang tepat waktu, dia mungkin akan mengambil tindakan. Yang lebih membuatnya marah adalah diganggu oleh orang Huaxia tanpa perlawanan, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Apa yang terjadi, sayang? Seorang wanita parubaya keluar dari dapur, sangat gemuk, bernama Morini, dan merupakan istri Harvey. Meskipun tidak menarik, karena keluarga kaya, keduanya akhirnya menikah. Saya bertemu dengan dua orang menyebalkan dari Tiongkok, yang sama sekali tidak menganggap saya serius. Dengan marah, Harvey menceritakan kejadian hari itu kepada Morini, yang juga cukup marah. Mereka berdua keterlaluan. Mereka tidak hanya melanggar peraturan laboratorium, tapi juga menyerangmu. Yang paling menyebalkan adalah Marshall malah membelanya. Harvey meninju meja untuk melampiaskan amarahnya. Jika Marshall tidak dapat membantu, maka kami akan menanganinya sendiri, kata Morini. Bagaimana cara mengatasinya?
Kamu bisa mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran, atau mengundang mereka ke rumah dan memberi mereka pelajaran sendiri. Tetapi pihak lawan sangat kuat, saya tidak bisa mengalahkannya, kata Harvey. Jangan khawatir sayang, kemampuan menembakku cukup bagus. Aku mengerti, kata Harvey sambil tersenyum dingin, saat aku mengarahkan pistol ke kepalanya, kurasa dia akan berlutut dan memohon padaku. Ya, jadi jangan marah. Ini negara M, kenapa kita harus takut pada mereka? Berderit. Saat mereka sedang berbincang, pintu rumah terbuka, dan pasangan itu menoleh dengan gugup. Pintunya terkunci, jika mereka tidak membukanya, orang luar tidak bisa masuk. Tapi sekarang, bagaimana cara membukanya? Itu sebenarnya kamu. Melihat Lin Yi, Harvey tertegun. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Lin Yi di rumahnya sendiri. Terkejut melihatku. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Masih ingin makan steak, hobi yang cukup elegan. Pasangan itu tidak merasakan dinginnya kata-kata Lin Yi, wajah mereka juga tidak menunjukkan rasa takut. Mereka sangat yakin ini adalah negara M, dan lagi pula, ini adalah rumah mereka. Pihak lawan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Siapa orang ini, sayang, tanya Morini. Dia orang Huaxia yang menyerangku siang tadi. Jadi itu dia, kata Morini. Apa yang kau lakukan di rumahku? Keluar dari sini sekarang. Saya di sini untuk mengobrol dengan suamimu, jadi ini bukan urusanmu. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu, aku ingin kau keluar dari sini. Tatapan mata Lin Yi tiba-tiba berubah, menjadi tajam dan mengancam. Dia menjambak rambut Harvey, lalu membenturkan kepalanya dengan keras ke meja makan. Bam! Suara teredam. Harvey benar-benar tercengang. Morini terus-menerus berteriak ketakutan. Kalian berdua sebaiknya diam saja, atau aku akan mulai membunuh, kata Lin Yi sambil memegang belati. Bab 2702. Infiltrasi rahasia. Keduanya menggigil, menatap Lin Yi dengan ketakutan. Kakakmu, jangan impulsif, apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku datang untuk mendapatkan beberapa informasi darimu, jadi sebaiknya kau bersikap baik dan jangan mempertaruhkan nyawamu. Karena ketakutan, Morini menjerit dan berlari mundur. Lin Yi tetap diam tetapi mengikutinya, dengan waspada dan hati-hati. Meskipun dia tidak punya niat membunuh, jika perlu, dia juga tidak akan mengampuni mereka berdua. Namun sebelum dia bisa mengejar Morini, suaranya terdengar. Jangan bergerak. Morini memegang senapan berburu laras panjang, membidik kepala Lin Yi. Melihat Lin Yi gentar, Harvey yang sebelumnya ketakutan, juga memperoleh sedikit keberanian. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, sangat ingin membunuh Lin Yi sekarang juga. Dia mengambil pisau dan garpu di tangannya, lalu bergerak melotot ke arah Lin Yi. Sialan kau, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu hari ini. Meskipun seorang ekstremis dari faksi garis keras, dia tidak berani menusuk Lin Yi secara langsung dengan pisau makan. Dia hanya bisa memegang pisau dan mengayunkannya ke arah Lin Yi. Lin Yi terkekeh, menganggap pasangan ini cukup lucu. Melihat pukulan Harvey datang, Lin Yi dengan mudah menghindarinya tanpa usaha. Yang terakhir meleset dan bersiap menyerang lagi. Tetapi saat itu, tinju Lin Yi sudah ada di depannya. Bang! Pukulan yang tampaknya lembut membalikkan Harvey, darah di sudut mulutnya, meringis kesakitan, tidak dapat berdiri cukup lama. Bajingan! Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Morini berteriak dengan marah. Bahkan dengan pistol di tangannya, dia tidak berani menembak. Dimanapun, bagi warga sipil biasa, menarik pelatuk membutuhkan keberanian besar, apalagi bagi seorang wanita. Benda rusak ini, singkirkan dan berhentilah menakut-nakuti orang. Sambil berbicara, Lin Yi mencengkeram laras senapan, merebutnya dari tangan Morini, lalu mengarahkannya ke kepala Morini. Gedebuk. Morini terjatuh ke tanah, tidak berani bergerak. Tolong jangan bunuh aku. Lin Yi menarik kursi, menyilangkan kakinya, dan duduk. Aku tidak tertarik membunuhmu, cukup bekerja sama dengan patuh. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengarahkan senapan berburu ke kepala Harvey. Yang terakhir berkeringat deras, takut Lin Yi mungkin secara tidak sengaja menembaknya dengan tangan gemetar. Apa yang ingin kamu ketahui? Sejak kapan Anda mulai meneliti sel telomer? Itu 6 tahun yang lalu ketika kami mulai meneliti. 6 tahun yang lalu. Lin Yi bergumam, menghitung waktu. William memulai penelitian ini ketika ia berencana untuk menghadapi Zhang Yufu. Operasi itu gagal saat itu, dan mereka tidak membawa kembali patung itu. Kapan Anda mulai berkolaborasi dengan Institut Penelitian Degeratron? Harvey sedikit terkejut, tidak menyangka Lin Yi tahu tentang masalah ini. Itu 3 tahun yang lalu. Kami mengkhususkan diri dalam mempelajari pertumbuhan dan pembusukan sel telomer.
Sebagai fasilitas penelitian swasta, mengapa Anda memiliki hubungan dengan lembaga penelitian resmi? Aku tidak tahu, kami hanya berkolaborasi dalam penelitian tanpa mengetahui hal lain. Tidak tahu. Lin Yi berhenti sejenak, tidak mendesaknya lebih jauh. Lagi pula, dia hanya seorang pemimpin kelompok penelitian, dan pengetahuannya pasti terbatas. Di mana patung terbaru yang sedang Anda teliti? Di brankas lembaga penelitian. Apakah letaknya di bawah tanah? Ya. Lin Yi melepaskan pengaman senjatanya dan menekan moncongnya ke kepala Harvey. Saya butuh kartu akses dan kuncinya. Harvey awalnya ingin melawan sedikit, tetapi karena pistol diarahkan ke kepalanya, ia tidak berani berbuat macam-macam. Ada di saku mantelku. Tatapan Lin Yi beralih ke Morini, kamu ambil saja. Dia dengan hati-hati berjalan menuju gantungan mantel dan mengambil kartu akses dan kunci. Apa kombinasi brankasnya? Aku tidak tahu, Harvey tergagap. Hanya Marshall yang tahu kombinasinya di seluruh lembaga penelitian. Kamu seharusnya tahu akibat dari berbohong. Aku sungguh tidak berbohong, aku sungguh tidak tahu kombinasinya. Melihat ekspresi Harvey yang ketakutan, Lin Yi yakin dia tidak berbohong karena statusnya yang terbatas. Ingin mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Lin Yi meletakkan pistolnya dan mengeluarkan jarum suntik dan sekotak obat dari sakunya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tindakan Lin Yi hampir membuat Harvey dan Morini ketakutan hingga mengompol. Teror tak berujung menyebar di hati mereka. Aku ingin kamu diam sejenak, jadi sebaiknya jangan bergerak. Setelah menyiapkan obat, Lin Yi memasukkannya ke dalam jarum suntik. Sambil memegang lengan Harvey, ia menyuntikkan 2 ml zat tak dikenal itu ke pembuluh darahnya. Setengah sisanya diberikan kepada Morini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, keduanya kehilangan kesadaran, tidak bereaksi bahkan ketika Lin Yi menendang mereka beberapa kali. Setelah meninggalkan rumah Harvey, Lin Yi kembali ke mobil dan menghubungi nomor Yu Xiying. Bagaimana kabarmu? Banyak orang asing datang ke rumah William, mungkin semuanya orang berpengaruh, kata Yu Xiying. Karena serangan kemarin, dia mungkin akan melakukan beberapa gerakan. Mundur dulu, ketemu di lab, patungnya ada di lab. Roger Tat. Setelah menutup telepon Yu Xiying, mereka melaju menuju laboratorium, bertemu setelah 15 menit. Apakah pesawatnya siap untuk dijemput? Pesawat itu sudah siap, dipesan sebagai pesawat pribadi atas nama Qin Han, dan jalur penerbangannya telah diamankan. Bagus. Lin Yi mengangguk. Aku akan masuk untuk mengambil barangnya, kamu awasi di luar. Setelah tugas mereka selesai, Lin Yi melihat sekeliling dan diam-diam menuju ke laboratorium. Jendela luar tidak menimbulkan kendala berarti bagi Lin Yi, terbuka hanya dengan dorongan sedikit. Daripada mudah, lebih baik digambarkan sebagai bersiap. Sebelum datang ke AS, Lin Yi telah mencurigai lembaga penelitian dan rumah William sebagai target utama. Setelah menyelinap masuk dan menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyelidiki dan mengamati, dia telah memeriksa setiap tempat kecuali ruang bawah tanah, mengutak-atik banyak tempat untuk memudahkan akses nanti. Lin Yi memilih menyelinap ke sini karena pengawasannya paling sedikit, hanya 2 kamera. Lagi pula, selama pekerjaan sebelumnya, dia diam-diam mengatur sudut-sudutnya, menciptakan titik buta dalam pengawasan. Selama dia berhati-hati, dia tidak akan ketahuan. Dalam kegelapan, tatapan Lin Yi tampak muram, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya tiba saatnya untuk bertindak. Bab 2703. Taktik. Mengikuti titik buta pengawasan, Lin Yi bergerak ke tangga. Dari luar, ia diamankan dengan kunci kode baja tahan karat, dan tanpa kunci, mustahil untuk membukanya tanpa menggunakan mesin pemotong. Lin Yi mengeluarkan sebuah kunci, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci, mencoba menggerakkannya sedikit, dan kunci pun terbuka. Dia menarik pintu hingga terbuka dengan celah lebih dari setengah meter, dan Lin Yi menyelinap masuk ke samping. Mencapai platform antara lantai pertama dan ruang bawah tanah, ada pintu elektronik yang memisahkan kedua sisi. Lin Yi mengeluarkan kartu akses dan menempelkannya pada pembaca chip. Pintu elektronik terbuka dengan bunyi klik, dan setelah Lin Yi masuk, pintu itu tertutup secara otomatis. Berjalan menuruni setengah tingkat tangga, seluruh laboratorium bawah tanah terbentang di depan mata Lin Yi. Pemandangan di depannya agak mengejutkan, seperti melangkah ke dunia film, menambahkan sentuhan fiksi ilmiah dan perasaan yang tidak nyata. Laboratorium bawah tanah itu seukuran lapangan basket. Salah satu sisi dinding diisi dengan berbagai sampel, embrio, dan sel. Namun yang paling menarik perhatian adalah berbagai organnya. Beberapa merupakan organ hewan, yang lainnya manusia. Direndam dalam botol berisi formalin, memancarkan aura menakutkan. Lin Yi berjalan mendekat untuk mengamati mereka. Warna organ-organ itu hampir seluruhnya merah cerah, hanya beberapa yang menunjukkan tanda-tanda penyakit dan penuaan.
Lin Yi tidak tahu apakah ini hasil eksperimen, tetapi itu tidak penting baginya. Selain spesimen yang digunakan untuk percobaan, laboratorium juga dipenuhi dengan segala macam peralatan berteknologi tinggi. Jika diperkirakan secara diam-diam, nilai totalnya mungkin melebihi 200 juta dolar. Berdiri di tengah lab, Lin Yi melihat sekeliling dan akhirnya melihat brankas setinggi lebih dari setengah meter di sudut barat daya. Brankas itu sepenuhnya berwarna hitam, ditempatkan di dalam ruang kaca independen. Lin Yi sedikit mengernyit, ruangan kaca itu sepertinya terbuat dari kaca anti peluru, dan memecahkannya akan membutuhkan banyak usaha. Selain itu, Lin Yi juga memfokuskan perhatiannya pada beberapa komputer di lab. Alasan dibalik semua usaha yang dilakukan selama berhari-hari di dalam lembaga penelitian, selain untuk mendapatkan patung, juga untuk data penelitian mereka. Lin Yi tidak membuang waktu dan langsung bertindak. Dia membuka casing komputer dan dengan paksa mengeluarkan semua hard drive di dalamnya. Sambil menghela napas lega, Lin Yi membawa hard drive yang dilepaskan ke depan ruang kaca. Meskipun kaca di sekelilingnya anti peluru, kunci pintunya tampak lebih biasa. Lin Yi mengeluarkan sebilah belati, meletakkan bilahnya di antara celah kunci pintu dan kaca, siap untuk mencongkelnya dengan kekuatan kasar. Mengenai brankas, dia sudah membuat rencana. Dengan kemampuannya, mustahil untuk membukanya, jadi begitu pintunya dibuka paksa, dia bermaksud membawa brankas itu bersamanya. Namun Lin Yi kecewa karena setelah beberapa kali mengetuk, kunci pintunya tidak bergerak. Brengsek. Lin Yi mengumpat, mengira kunci pintu itu biasa saja dan mudah dibuka, tapi dia tidak menyangka akan meremehkannya. Sambil memegang belati, Lin Yi mengetuk ruang kaca itu beberapa kali, kekerasannya jauh melampaui harapannya. Lin Yi berpikir dalam hati bahwa dengan kemampuannya saat ini, menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya adalah hal yang mungkin. Namun ia tidak berani melakukannya, karena takut kesalahan apapun selama proses berlangsung akan memicu alarm dan membuat semua usahanya sia-sia. Namun dengan cara lain, dia juga tidak bisa membukanya. Dalam sekejap, Lin Yi mendapati dirinya dalam dilema. Dengung, dengung, dengung. Pada saat ini, suara arus terdengar dari lubang telinga Lin Yi. Bos, ada perubahan situasi. 4 mobil sedang menuju ke institut. Mereka akan segera tiba. Sialan. Lin Yi mengumpat namun segera menguasai diri. Di saat yang mendesak, sebuah ide berani muncul dalam pikiran Lin Yi. Carilah cara untuk menahan mereka selama 5 menit, bisakah kau melakukannya? Di luar lembaga penelitian, duduk di dalam mobil, Yu Xiying melirik bir yang dibelinya untuk menghabiskan waktu dan menjawab. Saya bisa. Setelah menerima tugas Lin Yi, Yu Xiying melepas jaketnya. Meski ukuran tubuhnya tidak sebesar Xiao Bing dan Luo Qi, dia masih sangat berbakat. Setelah melepaskan jaketnya, Yu Xiying menarik-narik pakaiannya, mencoba membuatnya terlihat longgar dan alami. Selain itu, dia membuat rambutnya sangat berantakan, tanpa kesan anggun. Dia juga melepas semua perangkat komunikasi dari tubuhnya dan mengeluarkan 2 kaleng bir, menuangkan semuanya ke dalam mulutnya dalam waktu 10 detik, sengaja menumpahkan sebagian ke tubuhnya, bahkan membasahi pakaiannya. Saat ini, Yu Xiying tampak seperti gadis pesta mabuk-mabukan, melaju menuju mobil-mobil yang jauh. Sekitar 100 meter dari lembaga penelitian, 4 sedan hitam melaju kencang ke arah ini. Tiba-tiba, pengemudi melihat mobil Chevrolet hitam berbelok dari jalan samping, lampu utamanya menyala. Sialan, kenapa kamu pakai lampu jauh? Pengemudi itu mengumpat dengan enggan karena hal itu menghalangi pandangannya, tetapi hal itu tidak memengaruhi cara mengemudinya. Jangan biarkan orang lain mengganggu Anda, fokuslah pada mengemudi. Orang yang berbicara itu duduk di kursi belakang. Dia seorang pria asing berambut pirang. Dia gemuk, berwajah bulat, dan memakai kacamata berbingkai emas. Dia tampak ramah, tetapi nada bicaranya menyeramkan. Pria ini adalah dalam seluruh insiden, William Delison. Ya, Tuan William. Yu Xiying mengendarai mobil dan terhuyung-huyung ke bagian depan iring-iringan mobil. Melihat situasi yang ganjil itu, sang pengemudi bergumam tidak sabar. Bagaimana orang ini mengemudi? Setelah berbicara, pengemudi itu menyesuaikan kemudi, bersiap membiarkan Yu Xiying lewat. Namun tiba-tiba, dia melihat mobilnya melaju lurus ke arahnya. Bam! Kedua mobil bertabrakan, namun karena kecepatannya tidak tinggi dan sudut tabrakan terkontrol dengan baik, gesekannya tidak terlalu parah, tetapi tetap saja memaksa keempat mobil itu berhenti. Pengemudi itu menggertakkan giginya dengan marah, dan William di kursi belakang juga tampak kedinginan, tidak mengantisipasi hal seperti itu akan terjadi. Sialan, gimana cara nyetirnya? Percaya atau tidak, aku bakal bunuh kamu. Sopir itu keluar dan mengumpat. Yu Xiying, yang bau alkoholnya menyengat, keluar dari mobil dan tergagap cemas. Maaf, aku tidak bermaksud.
Sopir itu mencengkeram kerah Yu Xiying dan berteriak histeris. Kalau kamu nggak bisa nyetir, mending jangan. Kamu tahu nggak berapa harga mobil ini? Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Berapapun totalnya, aku akan menggantinya sekarang. Maaf. Melihat Yu Xiying mabuk dan juga seorang wanita Tionghoa, pengemudi itu semakin marah. Saya tidak butuh uangmu, saya akan menelepon polisi sekarang juga dan menangkapmu. Pengemudi itu mengeluarkan telepon selulernya, bersiap untuk menelepon polisi. Tapi kemudian, suara William datang dari mobil. Kita ada urusan yang harus diselesaikan, jangan lanjutkan ini, jangan buang-buang waktu. Bab 2704. Kekuatan penuh. Mendengar perkataan Tuan William, sopir itu pun dengan terpaksa menahan amarahnya. Sambil menunjuk Yu Xiying, dia mengutuk. Sialan, aku malas berdebat denganmu. Kalau sampai ketemu lagi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kamu. Yu Xiying tidak terpengaruh, berpura-pura mabuk, bergoyang saat dia berkata. Jangan pergi, aku akan memberimu ganti rugi berapapun yang kau mau, dan berhentilah berteriak padaku, aku punya banyak uang. Yu Xiying menarik pengemudi, berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu, menciptakan kesempatan bagi Lin Yi. Ini tidak terlalu serius, apakah $1.000 Amerika Serikat cukup untukmu? Cegukan gelombang. Bajingan, pergi sana. Aku tidak butuh uang recehmu. Pengemudi itu mengangkat tangannya dengan tidak sabar, mendorong Yu Xiying ke samping dan masuk ke mobilnya. Keempat mobil itu tidak membuang waktu lagi dan langsung melaju menuju lembaga penelitian. Saat mereka hendak pergi, Tuan William yang duduk di belakang menatap tajam ke arah Yu Xiying, wajahnya tampak muram dan menakutkan. Cepat, jangan buang waktu. Ya. Melihat William pergi, Yu Xiying kembali ke mobil, memeriksa waktu, dan mendapati bahwa sekitar 7 menit telah berlalu. Dia mengambil walkie-talkie dan berkata dengan suara rendah. Targetnya sudah pergi. Jarak lebih dari 100 meter ditempuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Keempat mobil berhenti di pintu masuk lembaga penelitian, dan William, ditemani 14 pengawal, keluar dari kendaraan satu demi satu. Enko, Robio, Mitchell, Carl, kalian ikut aku, sisanya tetap di luar dan berjaga. Setelah memberikan tugas, William segera berjalan menuju lembaga penelitian. Keempat orang yang disebutkan namanya mengikutinya, sementara yang lainnya tetap berada di berbagai pintu masuk, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Ekspresi William gelap, kejadian sebelumnya memberinya firasat buruk. Namun entah mengapa, ia berharap ia hanya terlalu memikirkannya. Sesampainya di tangga dan melihat kunci baja tahan karat masih terpasang erat, William merasa sedikit lega. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Dia menghibur dirinya sendiri. Setelah mengambil kuncinya, dia membuka pintu dan segera memimpin keempat bawahannya menuju ruang bawah tanah. Karena sudah mengenal rutenya, William membuka kontrol akses kedua dan memasuki ruang bawah tanah. Berdiri di pintu masuk, William dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia melanjutkan tindakan ini selama lebih dari 1 menit sebelum menyelesaikan pengamatannya. Dari sakunya, William mengeluarkan kunci lain dan menuju ke ruang kaca. Lapisan perlindungan ketiga pada brankas telah dibuka. Sambil berjongkok di depan brankas, William tanpa sadar melirik ke belakangnya. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang terus-menerus mengawasinya. Namun ketika melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang terlihat. Hati-hati, jangan malas, instruksi William. Ya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, William meletakkan tangannya di kenop brankas. Setelah diputar beberapa kali, ia mendengar suara, klik. Dengan perlahan, William membuka brankas itu, yang di dalamnya tersimpan sebuah koper perak. William mengambil koper itu dan membukanya. Patung itu ditempatkan dengan tenang di dalam. Dan kelihatannya sama persis dengan yang ada di tangan Zhang Yufo, kecuali warnanya sedikit lebih gelap, mendekati hitam. Saat melihat patung itu, ekspresi William tampak rileks. Dia segera menutup kopernya, bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, William mendengar suara aneh di belakangnya. Dia menoleh tajam dan menemukan 2 pengawal tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Siapa kamu? Seru William, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Lin Yi menempelkan belati ke lehernya, membungkamnya. Lepaskan Tuan William. 2 pengawal yang tersisa benar-benar lengah. Mereka tidak menduga musuh akan secepat itu. Lin Yi tidak berbicara. Telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menebas leher William, membuatnya pingsan seketika. Dalam sekejap, Lin Yi, seperti sambaran petir hitam, menyerbu ke arah 2 pengawal yang tersisa. Menghadapi Lin Yi yang sudah tidak berdaya, kedua pengawal itu tidak punya ruang untuk melawan. Meskipun mereka berdua adalah E-level.
Lin Yi membungkuk dan mengambil koper di tanah. Meskipun terkunci, koper itu sendiri tidak mewah. Lin Yi, dengan belati duta besarnya, dengan mudah mendobraknya dan mengeluarkan patung hitam di dalamnya. Wus, gelombang. Melihat patung itu, Lin Yi menghela napas berat. Patung itu masih merasakan efek listrik yang lemah, sensasi yang terasa familiar bagi Lin Yi. Setelah memperoleh apa yang diinginkannya, Lin Yi tidak berniat berlama-lama. Sambil melirik keempat pengawalnya, dia menemukan satu yang berpenampilan serupa, menanggalkan pakaiannya, dan segera mengenakannya sendiri. Setelah semuanya siap, Lin Yi, sambil memegang patung itu, menuju tangga. Melewati pintu elektronik, Lin Yi melihat dua orang berdiri berjaga di pintu masuk tangga, melihat sekeliling untuk mencegah terjadinya kejutan. Sambil merapikan pakaiannya, Lin Yi dengan tenang berjalan menuju lantai pertama. Tuan William meminta Anda untuk turun dan membantu, kata Lin Yi sambil sedikit menundukkan kepalanya, dengan nada santai. Oke. Kedua pengawal itu tidak curiga dan berbalik menuju lantai bawah. Namun saat mereka mulai melangkah keluar, mereka menyadari ada yang tidak beres dan langsung berhenti. Meski gelap, wajah pembicara itu tampak asing dan jelas-jelas orang Tionghoa. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berbalik tajam dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk menghunus senjata. Tetapi pada saat itu, keduanya merasakan leher mereka menegang, sehingga sulit bernapas. Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan, mengerahkan kekuatan dengan tangannya, mematahkan leher kedua pengawal itu. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, Lin Yi melirik keluar lembaga penelitian, di mana beberapa orang masih berjaga, tetapi untuk saat ini, dia aman dan harus segera pergi. Mengatur napasnya, Lin Yi mengambil koper dan bergerak cepat ke kiri, menelusuri kembali langkahnya dan melompat keluar jendela. Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi berlari cepat, menempuh jarak lebih dari 200 meter hanya dalam beberapa detik. Untuk menghindari terungkapnya posisi Yu Xiying, Lin Yi memerintahkannya untuk menunggu di kejauhan. Dengan cara ini, suara mesin akan terdengar dari kejauhan, dan tidak seorang pun dapat mendeteksi mobil yang melaju di tengah malam. Bos, apakah semuanya berhasil? Berhasil, cepat, pergi ke bandara. Yu Xiying menginjak gas, berpacu menuju bandara bersama Lin Yi. Di dalam mobil, Lin Yi melepaskan hard drive yang terikat padanya, bersama dengan patung hitam itu, ekspresinya agak merenung. Jika saja aku pergi sehari lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Namun semuanya tidak sia-sia, ada beberapa keuntungan tambahan, kata Yu Xiying. Melihat hard drive di tangannya, Lin Yi tersenyum. Saya cukup penasaran dengan apa yang ada di sini. Bab 2705. Hadiah khusus. Sebab, sebelum aksi dilakukan, pihaknya sudah menghubungi pihak kedutaan agar menunggu di bandara. Setelah tiba di bandara, mereka segera menghubungi pihak lain. Ketua Tim Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya bernama Zhao Heping, orang yang bertanggung jawab menjemput Lin Yi di bandara. Direktur Zhao, semuanya sudah ada di sini, tolong pastikan untuk segera dikirim kembali ke negara ini. Setelah berbicara, Lin Yi menyerahkan tas hitam di tangannya kepada Zhao Heping, nadanya serius. Alasan dilakukannya hal ini adalah karena barang-barang yang mereka miliki tidak dapat dibawa ke dalam pesawat. Begitu mereka melewati pemeriksaan keamanan, segala anomali akan terdeteksi dan menyebabkan banyak masalah. Namun, dengan menyerahkannya kepada staf di sini, mereka memiliki saluran sendiri untuk mengirim barang-barang itu kembali ke negara asal dengan aman. Dan ini adalah metode konvensional untuk menjalankan misi di luar negeri. Jangan khawatir, saya jamin tugasnya akan selesai. Terima kasih, Direktur Zhao. Kalian adalah orang-orang yang telah bekerja keras dan melakukan banyak hal untuk negara, kata Zhao Heping dengan serius. Melayani masyarakat adalah tugas kami. Bajingan kecil. Zhao Heping terkekeh, cepatlah, pesawatnya sudah menunggumu, semakin cepat kau pergi, semakin aman. Oke. Setelah pertukaran singkat, Lin Yi dan Yu Xiying menaiki pesawat pribadi melalui jalur bisnis. Pada titik ini, mereka hampir bisa memastikan keselamatan mereka. Karena semua orang di pesawat itu adalah orang-orangnya sendiri, bahkan jika William mengirim orang untuk mengejar mereka, mereka tidak akan berani bertindak gegabah, atau itu akan mengarah pada pertikaian internasional, yang tidak mampu ia tangani. Tak lama kemudian, pesawat meluncur di landasan dan mulai lepas landas. Saat pesawat melaju menuju langit yang gelap dan bangunan-bangunan di darat semakin mengecil, misi yang mencakup ribuan mil ini secara resmi berakhir. Tetapi Lin Yi tidak tahu bahwa krisis yang lebih besar sedang mendekat secara diam-diam. Sekitar 13 jam kemudian, sekitar pukul 3 pagi waktu Yanjing, keduanya turun dari pesawat di bandara Yanjing. Menginjakan kaki kembali di tanah air mereka sendiri membuat mereka dipenuhi kasih sayang.
Orang-orang yang datang menjemput mereka adalah Qiu Yuluo dan sekelompok orang, dan karena status khusus mereka, mereka diizinkan masuk tanpa harus menunggu di luar terminal. Bos, kamu akhirnya kembali, aku tahu kalau itu kamu, tidak akan ada yang tidak bisa dilakukan. Luo Qi dengan gembira berlari ke depan dan memeluk Lin Yi erat-erat. Saudari Ying, kau telah lama bersembunyi di luar negeri, memberikan kontribusi besar bagi misi ini, aku, Zhang Chaoyue, bangga padamu, peluk. Peluk kaki nenekmu, keluar dari sini. Zhang Chaoyue. Semua anggota Brigade Garda Pusat adalah burung hantu malam, dan meskipun hari masih pagi, tak seorang pun dari mereka merasa mengantuk. Qiu Yuluo membawa mereka ke Jalan Gui untuk berpesta besar. Di Rochester, M Country. Setengah jam setelah Lin Yi pergi, orang yang menjaga di luar menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tahu William datang ke sini untuk mengambil patung itu. Namun sudah lebih dari setengah jam berlalu tanpa ada pergerakan di dalam, membuat mereka yang berjaga di luar merasa gelisah, merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bos sudah lama tidak keluar, mungkin ada masalah, tanya seorang pengawal berkulit hitam. Mungkin tidak. Kalau ada masalah, dia pasti keluar untuk meminta bantuan. Mustahil kalau tidak ada suara sama sekali, kata seorang pengawal berkulit putih. Meski mencurigakan, tak satu pun dari keduanya bergerak gegabah. Alasan mendasarnya tetap karena ketegasan William. Semua orang tahu William memiliki sifat pemarah, dan melanggar perintahnya akan mengakibatkan hukuman berat. Demikianlah, setengah jam berlalu tanpa ada pergerakan. Pada titik ini, 9 orang yang menjaga di luar berusaha keras untuk berdiri teguh. Naluri mereka memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ke-9 orang itu berkumpul dan akhirnya menyusun rencana untuk mengirim 2 orang untuk melihat. Kalau memang salah paham dan membuat atasan marah, mereka berdua yang tanggung jawabnya. Kedua pengawal terpilih berjalan menuju bagian dalam lembaga penelitian. Begitu mereka sampai di tangga, mereka melihat mayat 2 orang kawan, dan wajah mereka langsung berubah. Seseorang, ada masalah. Orang-orang di depan pintu bergegas menghampiri setelah mendengar berita itu dan, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, langsung menyerbu ke bawah. Tetapi pintu elektronik itu terkunci, dan tanpa akses, mereka tidak dapat masuk dan harus menghubungi orang-orang di lembaga penelitian. Setengah jam kemudian berlalu sebelum Marshall dan kepala laboratorium lainnya datang setelah mendengar berita itu, tetapi Harvey tidak termasuk di antara mereka. Ketika pintu elektronik dibuka, semua orang melihat William tergeletak di tanah. Mereka segera mengirimnya ke rumah sakit. Begitu William sadar kembali, tidak tampak kemarahan di wajahnya, melainkan kepanikan dan kebingungan. Bingung, semua orang pergi. William mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Tuan Gerard, seseorang menyusup ke laboratorium dan mengambil patung itu. Setelah turun dari pesawat dan selesai makan, hari sudah terang. Mereka mencari hotel untuk tidur sejenak. Misi sistem, menyelesaikan tugas mencari teman melalui seni bela diri, dihargai dengan 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 45%, pil jantung kerja cepat. Saat Lin Yi tertidur, perintah sistem berbunyi dalam benaknya, mengusir rasa kantuk. Tugas ini mengacu pada program yang diinvestasikan oleh Yan Qi. Setelah berkeliling berhari-hari, kemungkinan besar itu sudah terekam. Namun apa sebenarnya manfaat dari pil jantung yang bekerja cepat? Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk, dan Lin Yi bangkit untuk membukanya. Berdiri di luar adalah seorang kenalan lama, SF Express. Tuan, Anda punya paket, silakan tanda tangani. Oke. Setelah menerima paket itu, Lin Yi membuka kotak kecil itu, memperlihatkan botol obat kecil, yang tidak dapat dibedakan dari pil jantung kerja cepat yang ada di pasaran. Lin Yi membukanya, dan hanya menemukan satu pil di dalamnya, yang penampilannya menyerupai pil jantung kerja cepat. Apa maksudnya ini, kata Lin Yi. Pil jantung kerja cepat biasanya diminum dalam beberapa dosis sekaligus. Bagaimana saya bisa minum pil ini sekaligus? Ini adalah pil jantung kerja cepat yang diproduksi oleh sistem, dengan efek yang lebih baik. Lin Yi tidak mengeluh lagi, menatap pil jantung kerja cepat di tangannya, merasa bahwa benda ini mungkin akan berguna suatu saat nanti. Terganggu oleh mimpinya oleh sistem, Lin Yi terjaga, bersiap untuk mandi. Sambil menggosok gigi, Qiu Yuluo masuk sambil membawa kartu kamar. Berita datang dari Brigade, patung dan hard drive telah dikembalikan. Kalau begitu, kurasa tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Lin Yi berkumur, bersiap untuk menemui Mili nanti. Kalau ada yang perlu diurus, sebaiknya segera selesaikan. Aku baru saja bicara dengan Bos Liu di telepon. Tim 1 sedang bersiap mendarat di pulau dan mendukung tim Ningche. Lin Yi tidak begitu paham dengan pengaturan dalam brigade tersebut. Tapi terlepas dari itu, dia harus pergi melihat-lihat.
Dia tidak bisa selalu membiarkan mereka memegang kendali di depan, dia juga harus bertanggung jawab. Bab 2706. Tim baru, Harimau Bertaring Pedang. Setelah mengobrol dengan Qiu Yuluo sebentar, Lin Yi meninggalkan hotel dan pergi menemui Liang Ruoxu. Di rumah, hanya ada dia, anak itu, dan dua pengasuh. Kamu kembali lebih awal. Melihat Lin Yi masuk, Liang Ruoxu pergi mengambilkannya sandal. Kau tahu aku kembali. Lin Yi berkata sambil tersenyum, aku ingin mengejutkanmu. Kakekku meneleponku siang hari dan bilang kamu pulang tadi malam. Lin Yi mengangguk, setelah turun dari pesawat, aku pergi makan. Hari masih terlalu pagi, dan aku takut mengganggu istirahatmu, jadi aku tidak kembali. Aku tahu, cepat masuk. Liang Ruoxu menyambut Lin Yi masuk, kamu bilang ini masalah kecil, jadi kenapa butuh waktu lama? Liang Ruoxu mempelajari beberapa informasi dari Liang Xianghe. Sebuah artefak penting dicuri oleh orang asing, dan Lin Yi bertanggung jawab untuk mengambilnya kembali. Tetapi dari sudut pandang Liang Ruoxu, untuk masalah sekecil itu, mengingat kemampuan Lin Yi, seharusnya masalah itu selesai dalam beberapa hari. Namun hal itu berlangsung selama hampir setengah bulan, membuatnya sedikit ragu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, kata Lin Yi. Kalau saya mau, tugas itu bisa diselesaikan kapan saja, tapi masalahnya juga melibatkan banyak data rahasia. Saya tinggal untuk mengambil data itu, kalau tidak, saya pasti sudah lama kembali. Jadi begitulah adanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan Brigade, semuanya baik-baik saja. Urusanmu terlalu rumit, meskipun aku khawatir, tidak ada peluang. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi selain menggendong anak yang sedang bermain-mainan di lantai dan mengecup pipinya beberapa kali. Kemudian, Liang Chunxiao dan Shen Sui kembali, dan makan malam keluarga resmi dimulai. Bagaimana penelitianmu tentang chip berbasis karbon? Tanya Shen Sui. Versi lab sudah keluar, kinerja meningkat 3 kali lipat, dan kami sedang menjalani pengujian akhir. Bagaimana dengan biayanya? Lin Yi tersenyum misterius, dibandingkan dengan chip 5 nanometer lainnya, biayanya telah turun 30%, dan chip 3 nanometer kami akan segera dirilis, itulah kartu truf yang sebenarnya. Jika benar-benar diumumkan, pihak-pihak di Wall Street mungkin tidak bisa tinggal diam. Memang, tapi masih jauh dari cukup. Lin Yi tersenyum licik pada Shen Sui, gelombang. Shen Sui menatapnya dengan sikap defensif, butuh uang. Lin Yi terkekeh, seorang ibu paling mengenal anak-anaknya. Katakan padaku, berapa banyak yang kamu butuhkan? 3 tahun, 1 triliun. Apa? Liang Ruoxu sedikit terkejut. Di matanya, investasi sebesar itu sudah merupakan angka yang sangat besar. Sebaliknya, Shen Sui sangat tenang. Bicarakan dulu tentang apa yang ingin kamu lakukan. Saat ini, hanya chip berbasis karbon kami yang kompetitif, rantai industri hulu dan hilir masih kurang. Seiring waktu, industri chip kami juga akan terdampak, jadi kami perlu memastikan hulu dan hilir yang unggul agar industri chip global tetap berada di tangan kami. Shen Sui tidak berbicara, berpikir beberapa detik. 1 triliun terlalu sedikit, tambahkan 0, maka mungkin saja itu bisa terjadi. 10 triliun. Liang Ruoxu merasa percakapan mereka telah melampaui pemahamannya. Lin Yi menghela napas lega, merasa berbicara dengan Shen Sui terasa mudah. Banyak hal yang tidak dia katakan, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mustahil untuk menarik 10 triliun sekaligus, jadi saya berencana menggunakan perang untuk mendukung perang. Lin Yi berkata, jika hal ini dirilis, selama 3 tahun ke depan, kita akan menjadi tak terkalahkan, tetapi setelah 3 tahun, kita akan menghadapi kekuatan eksternal dan batasan rantai industri internal, jadi kita harus mulai bertindak sekarang. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Dalam 3 tahun ke depan, Ling Yun Group dapat mengalokasikan sekitar 400 miliar untuk R&D, yang cukup untuk sementara. Saya tidak bisa menarik uang sebanyak itu sekarang, saya perlu kembali dan mempelajarinya. Terima kasih, Bu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan memanfaatkan dan berpura-pura tidak bersalah. Kata Shen Sui. Setiap hal berdiri sendiri, Anda berutang keuntungan kepada kami, dan Anda harus mengembalikannya. Tentu saja. Lin Yi terkekeh, aku bersulam untukmu. Baiklah, kalian berdua, berhenti membahas pekerjaan. Liang Chunxiao mengganti topik pembicaraan, biarkan aku memberitahumu beberapa bisnis yang serius. Ada apa? Bisakah pengalaman tempur Brigade Garda Pusat Anda ditransfer ke orang biasa? Sepertinya tidak mungkin, kata Lin Yi. Saya ingat beberapa pemimpin pernah mengunjungi Brigade Garda Pusat sebelumnya, setelah melihatnya, mereka langsung pergi begitu saja. Metode pelatihanmu ekstrim, siapapun akan bingung. Itulah masalahnya, kata Lin Yi.
Personel Brigade Garda Pusat memiliki fisik yang luar biasa, dan metode serta rencana tempur kami didasarkan pada kemampuan pribadi, sehingga menyulitkan pemindahan. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, namun, teknologi baru tampaknya telah muncul, dan saya berpartisipasi dalam uji klinis, efeknya bagus. Jika diterapkan pada orang biasa, kekuatan tempur akan meningkat secara signifikan. Sudah keluar, tapi belum sampai ke kita, kata Liang Chunxiao dengan nada kesal. Mendengar ini, Lin Yi cukup terkejut. Mengingat identitas dan status Liang Chunxiao, berita seperti ini seharusnya sampai padanya terlebih dahulu. Kecuali dia tidak menginginkannya, orang lain tidak akan mendapatkannya. Siapa yang mendapatkannya? Harimau bertaring pedang, pasukan baru. Liang Chunxiao menyesap anggurnya, berbicara dengan nada tidak puas. Apa tujuan awal mereka? Lin Yi merasa ini mungkin tidak sederhana. Tanpa alasan yang tepat, hal ini tidak perlu dilakukan. Untuk mengisi kesenjangan antara Brigade Garda Pusat dan pasukan biasa. Lin Yi menyentuh dagunya, tetap diam. Jika itu alasannya, tampaknya hal itu sangat diperlukan. Kesenjangan antara Brigade Garda Pusat dan pasukan reguler sangat besar. Dan sekarang, dengan hadirnya teknologi baru, kemajuan di masa depan dapat mengarah pada pengembangan teknologi yang lebih tinggi. Pembentukan unit semacam itu untuk mengisi kesenjangan tersebut tampaknya perlu. Beberapa insiden terlalu berat bagi Brigade Garda Pusat, namun pasukan reguler tampaknya tidak berdaya. Namun jika hal ini tidak termasuk dalam lingkup Liang Chunxiao, itu tidak masuk akal. Apakah ini terkait dengan pelepasan kekuasaan Tetua Lu? Lin Yi bertanya dengan ragu. Mungkin. Kamu tidak bisa menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Lin Yi menuangkan 2 gelas anggur sambil terkekeh. Ini bisa dimengerti, kalau aku juga akan berpikiran sama. Lin Yi dapat meramalkan, dalam waktu dekat, harimau bertaring pedang ini pasti akan tumbuh dengan cepat. Ini akan membentuk 2 kekuatan tempur utama dengan Brigade Garda Pusat. Kalau dua-duanya ada di tangan satu kelompok, pasti tidak bagus. Yang mengganggunya bukanlah karena harta itu tidak jatuh kepadanya, melainkan karena harta itu jatuh kepada keluarga Wang, kata Shen Sui. Bab 2707. Hubungan rahasia. Keluarga Wang. Lin Yi sedikit terkejut, pertama Kidaodong, lalu harimau bertaring pedang, kecepatan pemulihan mereka cukup cepat. Saya dengar keluarga Wang baru-baru ini melatih seseorang baru, bernama Wang Ming, yang merupakan sepupu Wang Mian dan Kapten Brigade Harimau bertaring pedang, kata Shen Sui. Kemampuan apa yang dimiliki orang ini? Saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dia pernah belajar di luar negeri sebelumnya, baru kembali tahun lalu, dan bersikap rendah hati, tidak menarik perhatian, jawab Liang Chunxiao. Menurut aturan, orang ini seharusnya tidak sederhana, kan? Liang Chunxiao menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu detailnya, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Dia mungkin tidak lebih kuat darimu, tapi seberapa lemahnya, sulit dikatakan. Wang Ning. Kembali dari luar negeri. Sedikit lebih lemah dariku. Lin Yi berulang kali merenungkan informasi tentang Wang Ming. Gaya bertarung memanfaatkan kekuatan dan Tian memerlukan sistem yang lengkap dan kultivasi yang berdedikasi. Sejauh ini, saya hanya melihat 2 anomali. Yang pertama adalah saya sendiri, dengan sebuah sistem, pada dasarnya curang, jangan dibahas. Yang lainnya adalah Zhang Long. Di mata Lin Yi, orang ini adalah orang yang berbakat di antara orang-orang berbakat. Dia tidak bergantung pada bantuan siapapun dan menjelajah hingga ke tingkat C sendiri. Dibandingkan dengan dia, aku sama sekali tidak ada tandingannya. Namun masalahnya, Wang Ning dan Zhang Long tidak berada pada level yang sama. Dia mendapat dukungan dari keluarga Wang, jika bakatnya sekuat itu, mereka akan memberinya banyak sumber daya seperti Wang Mian, bukan mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Setelah dipikir-pikir, Lin Yi masih merasa aneh dan agak bingung. Ketika saya punya waktu, saya akan bertemu orang ini untuk melihat seperti apa orangnya. Untuk apa bertemu dengannya, kata Shen Sui. Brigade Garda Pusat punya urusan yang harus diselesaikan, fokuslah pada tugas brigade, dan kalau ada waktu luang, urus saja urusanmu. Jangan khawatirkan hal-hal yang tidak berguna. Saya hanya membantu ayah mertua saya dengan urusannya. Membantu mengatasi masalah tidak diperlukan bagimu, dengan situasi yang rumit saat ini, kamu belum menyelesaikan masalah dengan keluarga Wang. Jangan selalu berpikir untuk pergi. Pepatah yang mengatakan bahwa ibu mertua dan menantu perempuan berselisih pendapat sudah dikenal luas. Namun jika menyangkut ibu mertua dan menantu laki-laki, yang terjadi adalah sebaliknya. Shen Sui tidak ingin Lin Yi terlibat dalam terlalu banyak konflik. Dia ingin dia menghibur dirinya sendiri dalam lingkarannya sendiri. Dibandingkan dengan Liang Chunxiao, dia lebih tercerahkan dan sadar bahwa takdir tidak dapat diubah.
Fase-fase perubahan bulan, peralihan musim, siklus dinasti. Roda nasib tidak dapat diputar kembali. Tidak ada bintang cemerlang yang abadi, tidak pula kerajaan yang bertahan lama. Pada akhirnya, keluarga Lin atau keluarga Liang akan terguling oleh roda sejarah. 100 tahun dalam hidup hanyalah sesaat, berlalu dalam sekejap mata. Jika seseorang terus-menerus berjuang demi ketenaran dan keuntungan dalam beberapa dekade yang tersisa ini, hidup akan menjadi terlalu menyedihkan. Saya mengerti. Lin Yi menanggapi dengan senyuman, tidak membantah Shen Sui. Karena telah lama menjadi pendeta Tao, Lin Yi juga mempelajari beberapa kitab suci Tao dan memperoleh pemahaman baru tentang teori harmoni Yin Yang. Kondisi dunia saat ini merupakan hasil dari kekuatan dan kelembutan. Terlalu agresif tidak disarankan, dan terlalu pendiam juga salah. Inilah mengapa moderasi Konfusianisme telah bertahan selama ribuan tahun. Singkatnya, jika orang lain tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu mereka. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya. Kita tinggalkan saja dulu. Kalau besok kamu ada waktu luang, mampirlah, kata Liang Chunxiao. Berikanlah petunjuk kepada rakyatku, itulah kekurangan mereka. Jika kamu percaya padaku, aku akan datang. Tidak ada alasan untuk tidak percaya. Liang Chunxiao memeriksa ponselnya untuk mengetahui waktu. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi, apakah waktunya cocok untukmu? Aku bebas, tidak ada kegiatan apapun. Kalau begitu, sudah diatur. Setelah membahas hal-hal serius, mereka beralih ke pembicaraan santai. Lin Yi belajar lebih banyak tentang orang tuanya dari Shen Sui, dan hari-hari mereka tampak cukup damai. Setelah makan malam, keduanya kembali lebih awal ke kamar mereka. Menjelajahi makna hidup bersama. Washington, M Country, di pintu masuk Bank Dunia. Sebuah sedan Lincoln hitam terparkir di pintu masuk, tampak sangat berbeda dari mobil biasa. Siapapun dapat langsung tahu bahwa mobil itu diperpanjang dan anti peluru. Pada saat itu, sebuah Bentley terparkir di belakangnya. Pintu belakang terbuka, dan William, sambil memegang sebuah map, keluar dari mobil. Dia membetulkan pakaiannya dan melihat sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia berjalan ke depan sedan Lincoln dan membuka pintu belakang, lalu masuk. Mobil itu tidak memiliki pengemudi, seseorang duduk di barisan belakang. Itu Gerard, kepala tim operasi khusus, Ghost Squad dari M Country. Selama operasi di Jepang, Gerard adalah pembuat keputusan terakhir, tetapi dalam konflik terakhirnya dengan Lin Yi, dia gagal. Itu menjadi salah satu dari sedikit noda dalam hidupnya. Tuan Gerard. Selain patung, apakah ada kerugian lainnya? Suara Gerard terdengar cemberut, tampak jelas dia sedang mendidih karena marah. Semua bahan penelitian diambil mereka, kata William sambil gemetar. Dasar bodoh, omong kosong macam apa yang kau lakukan? Gerard mengumpat keras, apakah kau mengerti betapa pentingnya hal-hal itu bagi kita? William yang tampak berani dan tegas di luar, kini mengerut seperti burung puyuh yang ketakutan, gemetar. Aku tidak menyangka dia akan mendapatkan kunci laboratorium, dan aku juga tidak menyangka keberaniannya menyergap di sana. William bergegas membuka map berkas itu, memperlihatkan beberapa foto yang memperlihatkan Lin Yi. Saya sudah selidiki dengan jelas, orang yang berbuat itu adalah dia. Melihat foto Lin Yi, kemarahan Gerard semakin meningkat. Kembali di Jepang, ia tak segan-segan mengerahkan upaya, menghabiskan tenaga dan sumber daya yang sangat besar, bahkan melibatkan seluruh dunia, namun tetap gagal menangkapnya. Sekarang, melihat orang ini menghancurkan rencananya lagi, Gerard sangat berharap dia bisa membunuhnya sekarang juga. Mengingat kemampuanmu, kamu memang tidak bisa menangani orang ini. William merasa lega mendengar ini. Tetapi saya telah mengirim orang untuk bernegosiasi dengan mereka, kami akan menyelesaikan ini segera. Negosiasi itu tidak ada gunanya, masalah ini sudah di luar kemampuanmu. Jangan sia-siakan usahamu, kata Gerard. Kembalilah, bersihkan kekacauan ini, dan transfer semua data penting. Mulai sekarang, laboratorium Mosley boleh ditinggalkan. Tapi, William ragu-ragu. Setelah sekian tahun kita berinvestasi miliaran, apakah kita benar-benar harus menyerah? Itu tidak lagi berharga, kata Gerard dingin. Ini bukan urusanmu lagi, kembalilah. William menanggapi dengan hormat dan pergi dengan tenang. Pada saat ini, Lin Yi tidak dapat membayangkan bahwa William memiliki hubungan yang begitu dalam dengan seseorang seperti Gerard. Dan ini, adalah alasan utama terjadinya bencana. Bab 2708. Penyakit Huoku modern. William pergi, dan hanya ada Gerard di dalam mobil. Pengemudinya berdiri tidak jauh dari mobil, tidak berani masuk tanpa perintah Gerard. Gerard berulang kali memainkan teleponnya. Setelah beberapa lama, seolah mengumpulkan keberanian besar, dia memutar nomor di telepon.
Tuan K. Bagaimana perkembangannya? Orang yang menjawab memiliki suara rendah dan sedikit serak, tanpa ada gejolak emosi apapun. Barang itu diambil oleh Brigade Garda Pusat, itu kelalaian saya. Ini kedua kalinya, bukan? Keringat dingin menetes di dahi Gerard, dan tangannya bahkan mulai gemetar. Ya, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Saat ini, kurasa patung itu sudah dikirim ke Brigade Garda Pusat. Pergi ke Tiongkok untuk mengambilnya bukanlah tindakan yang bijaksana. Tapi kedua patung itu penting untuk penelitian kita, jika kita tidak bisa. Jika mereka sangat penting, mengapa mereka tidak dilindungi dengan lebih baik? Suara orang lain menunjukkan sedikit fluktuasi emosi. Wajah Gerard memucat, dan pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Banyak mata di seluruh dunia mengawasi kita. Jika kita mengerahkan pasukan hantu, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi aku mengirim William untuk menanganinya secara diam-diam. Tapi aku tidak menyangka Brigade Garda Pusat akan terlibat, disitulah aku salah perhitungan. Brigade Garda Pusat, sungguh Brigade Garda Pusat. Suara Tuan K terdengar penuh kekaguman. Bekerja samalah dengan Freemason dalam hal ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkannya tanpa henti. Gerard tampak bingung. Tuan K, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan menangkapnya dan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Jika aku tidak salah ingat, dia sepertinya putra Lin Jingzhan yang diselamatkan Song Jinmin di Jepang, kan? Kalau begitu, jangan melawannya. Lin Jingzhan itu gila. Kematian putranya tidak akan bermanfaat bagi dunia. Saya mengerti, tapi kali ini, saya pasti akan memberi Brigade Garda Pusat pelajaran. Bip bip bip. Orang tersebut tidak menanggapi Gerard dan langsung menutup telepon. Keesokan paginya, Lin Yi dibangunkan oleh tangisan seorang anak sebelum ia tertidur sepenuhnya. Cepat mandi dan makan, lalu pergi bersama ayahku, kata Liang Ruoxu sambil menggendong anak itu. Mereka telah sepakat kemarin untuk belajar dari Liang Chunxiao hari ini, yang tidak dilupakan Lin Yi. Apa rencanamu hari ini? Sambil sarapan, Lin Yi bertanya pada Liang Ruoxu. Tinggal di rumah bersama anak itu, kata Liang Ruoxu. Kalian akan selesai dalam waktu 10, kan? Lin Yi mengangguk. Aku akan membawa anak itu untuk menemuimu nanti, hanya untuk keluar sebentar. Tentu saja, kami akan berada di halaman. Setelah makan, Lin Yi pergi bersama Liang Chunxiao dan menuju ke gedung administrasi di halaman. Di ruang kuliah di lantai 4, ada sekitar 40 orang yang duduk di sana. Di samping mereka, ada seorang pria setengah baya yang hadir. Lin Yi punya kesan samar tentangnya, dia sepertinya dipanggil Wang Zengqi, wakil Liang Chunxiao, yang pernah terlihat sebelumnya. Saat masuk, Lin Yi pertama-tama menyapa Wang Zengqi, lalu memandang orang-orang yang duduk tegak di bawah. Dilihat dari wajah mereka, jelas mereka adalah kaum elit di antara kaum elit. Dalam ranah orang biasa, mereka berada di puncak, memiliki keterampilan sejati. Melihat Liang Chunxiao membawa Lin Yi masuk, semua orang duduk lebih tegak. Namun, Lin Yi memberi mereka nuansa yang jauh berbeda dari sang master legendaris, lebih tampak seperti bintang film. Ini instruktur yang saya temukan untuk Anda, untuk menjelaskan pengalaman operasi khusus, Liang Chunxiao memperkenalkan. Semua orang bertepuk tangan. Tidak perlu sopan, hanya melihat kalian semua, aku merasa kemampuan bertarung kalian hampir setara dengan orang biasa, jadi hari ini, aku hanya ingin melakukan satu hal dengan kalian semua. Lin Yi berhenti sejenak sebelum berbicara perlahan, meditasi. Mendengar ini, semua orang di ruangan menjadi gelisah. Apa itu meditasi? Orang-orang saling memandang, dan seorang yang berani mengangkat tangannya. Instruktur, apakah meditasi berguna untuk operasi khusus? Lin Yi tertawa, kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, dengan menggunakan levelmu saat ini sebagai patokan, jika kamu berlatih keras selama 3 tahun, menurutmu seberapa besar peningkatan yang akan kamu capai? 3 tahun kemudian, saya akan berusia 27 tahun, seharusnya ada kemajuan besar. Lin Yi mengangguk, bagaimana dengan yang lain? 3 tahun kemudian, mereka mungkin menurun, apakah masih ada peningkatan yang signifikan? Dengan kata lain, sekalipun semua kemampuanmu meningkat pesat, bisakah kau menghindari peluru di medan perang? Tentu saja tidak. Tapi ada caranya. Perkataan Lin Yi menggelitik keingintahuan semua orang. Sederhana saja, ini tentang waktu reaksi atau wawasan, dan meditasi adalah cara terbaik untuk melatih kemampuan ini. Bingung, orang-orang saling memandang, sama sekali tidak dapat memahami kata-kata Lin Yi. Ada apa dengan ekspresimu, tidak percaya? Liang Chunxiao tertawa. Tidak, kami percaya. Aku sudah memimpin kalian selama bertahun-tahun, bukankah aku tahu trik kecilmu itu?
Liang Chunxiao mendatangi Lin Yi, mengangkat bajunya, memperlihatkan bekas luka di perutnya. Mendesis. Semua orang di ruangan itu terkesiap. Penampilan Lin Yi dan kerusakan di tubuhnya menghadirkan kontras yang besar, menciptakan dampak visual yang signifikan. Selama bertahun-tahun, kau telah menjalankan banyak misi, tetapi dibandingkan dengannya, kau jauh tertinggal, jadi tetaplah fokus. Melewatkan ini mungkin berarti kehilangan kesempatan seperti ini selamanya. Setelah penanganan Liang Chunxiao, orang-orang di bawah telah secara signifikan mengubah sikap mereka terhadap Lin Yi. Menatap tajam seperti siswa sekolah dasar. Adapun apa yang diajarkan Lin Yi, meskipun mereka tidak mengerti, mereka sangat terkesan. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Di bawah bimbingan Lin Yi, mereka tampaknya hampir tidak menyentuh apapun. Mereka semua mengalami perubahan, namun juga terasa tak terlukiskan. Setelah kursus selesai, Lin Yi dan Liang Chunxiao pergi, sementara para pendengar di bawah berbisik di antara mereka sendiri, bertukar pengalaman. Pemimpin, siapa orang itu? Dari mana asalnya? Itu rahasia, tidak bisa dikatakan. Wang Zengqi tersenyum dan berkata, ikuti saja, pasti bermanfaat. Sangat misterius. Tapi dilihat dari bekas lukanya, dia jelas bukan orang biasa. Sungguh luar biasa, kata Wang Zengqi. Kamu tahu penyakit Huoku dari zaman kuno. Dia adalah penyakit Huoku modern. Prestasi Feng Lang justru hanya bisa diraih olehnya. Bab 2709. Merebut dari rahang harimau. Hasil hari ini bagus. Kalau ada waktu luang, bagikan lebih banyak pengalamanmu dengan mereka. Lin Yi tentu saja tidak bisa menolak karena ayah mertuanya telah berbicara. Saya punya banyak waktu, selalu siap untuk pengaturan. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini, kata Liang Chunxiao. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Cari Mili. Lin Yi mengangguk dan mereka berpisah. Ia lalu menelepon Liang Ruoxu. Di lapangan pasir sekolah, kamu akan melihatku begitu kamu sampai di sini. Setelah menutup telepon Liang Ruoxu, Lin Yi menuju ke tempat latihan. Dia menemukan Liang Ruoxu di samping kotak pasir latihan. Putranya sedang duduk di bak pasir, bermain pasir. Lin Yi berlari mendekat dan duduk di sebelah Liang Ruoxu. Rasanya anak saya langsung menang sejak awal, tidak semua orang bisa bermain dengan pasir seperti ini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Memang, tidak semua orang diizinkan masuk ke sini, kata Liang Ruoxu. Apakah kamu berencana untuk membiarkan dia menempuh jalan ini di masa depan? Masalahnya adalah ini bukan tanggung jawab saya, kita harus melihat bagaimana ibu mertua saya mengaturnya. Keduanya tahu bahwa masa depan keluarga Liang sangat bergantung pada anak ini. Dan dilihat dari niat Shen Sui dan Liang Chunxiao, mereka tampaknya mempunyai rencana untuk memiliki anak kedua. Liang Ruoxu menghela nafas. Ini benar-benar membuktikan pepatah lama, takdir adalah segalanya, di luar kendali kita. Bang! Saat mereka sedang berbincang, bola pasir latihan tiba-tiba mendarat di bak pasir. Jaraknya lebih dari 2 meter dari anak itu. Wah! Dampak yang tiba-tiba itu membuat anak itu menangis keras. Liang Ruoxu secara naluriah bergegas mendekat, menggendong anak itu dalam pelukannya, dan melihat ke arah yang tidak jauh. Orang yang melemparkannya berdiri di sana. Kamu dari jurusan mana? Kamu buta. Berdasarkan naluri seorang ibu, Liang Ruoxu bersikap belak-belakan, meninggikan suaranya sehingga semua orang di tempat latihan dapat mendengar dengan jelas. Maaf sekali, aku kurang memperhatikan tadi. Pembicaranya adalah seorang pria muda, berusia sekitar 20-an, tegap, dan mengenakan pakaian olahraga. Lencana di bahunya bermotif kepala harimau, dengan tulisan, harimau bertaring pedang, tertulis di atasnya. Dan ketika berbicara, dia memasang ekspresi mengejek di wajahnya, sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Apakah ini sesuatu yang tidak perlu diperhatikan? Tahukah kamu bahwa perilaku seperti itu melanggar peraturan, kata Liang Ruoxu. Melempar peralatan latihan sembarangan. Bagaimana kaptenmu mengajarimu? Maaf sekali, saya kaptennya, kata pemuda itu. Lagi pula, itu tidak mengenai anakmu, kenapa ribut-ribut begitu? Saat itu, seorang pemuda lain berlari dan menarik Liang Ruoxu dan Lin Yi pergi. Mereka dari harimau bertaring pedang, terkenal sombong, tidak perlu merendahkan diri ke level mereka. Harimau bertaring pedang. Mengetahui identitas satu sama lain, Lin Yi dan Liang Ruoxu saling memandang beberapa kali. Mereka telah membicarakan orang-orang ini kemarin dan tidak menyangka akan bertemu dengan mereka hari ini. Dalam kasus itu, tindakan mereka dapat dimengerti. Jika tidak, seseorang yang berani dengan sengaja memprovokasi Liang Ruoxu di kompleks itu mungkin belum lahir. Melihat kedua belah pihak berkonflik, cukup banyak orang yang berkumpul di sekitarnya. Kudengar wanita itu adalah cucu tetua Liang,
Tak seorang pun berani macam-macam dengannya di kompleks ini, apakah harimau bertaring pedang terlalu berani? Level mereka berbeda, di luar jangkauan kita, aku juga mendengar bahwa pemimpin pasukan mereka sangat tangguh, ada benarnya juga kesombongan mereka. Itulah kenapa kau kurang informasi, kudengar menantu Liang Ruoxu juga bukan orang biasa, sepertinya cukup terampil. Kalau mereka bertarung, siapa tahu siapa yang akan menang. Mungkin bukan tandingan harimau bertaring pedang, kapten kami mengatakan bahwa setiap bajingan di harimau bertaring pedang adalah orang aneh dengan kemampuan fisik yang mengerikan, terutama si pembuat onar Ma Xianghui, seorang ahli tingkat atas. Ini bisa jadi menarik, sangat menarik bagaimana ini akan berakhir. Kerumunan terus berkumpul, menunggu drama. Harimau bertaring pedang, ya, kata Lin Yi. Kudengar kau membuat keributan akhir-akhir ini, tak kusangka kau akan menindas kami sekarang. Saya tidak suka mendengar hal itu, kata Ma Xianghui. Ini hanya kesalahpahaman, kenapa harus begitu kasar, terutama istrimu, bertingkah seperti tikus. Berdebar. Melihat Ma Xianghui terjatuh, para penonton tercengang. Mereka tahu kemampuan harimau bertaring pedang, yang mampu mengalahkan 10 orang, tapi mereka tidak menyangka menantu Liang Ruoxu akan mengusirnya. Sungguh menakjubkan. Kakak Ma. Yang lain dari Saber-Tooth Tiger bergegas datang, mendukung Ma Xianghui. Jelas, yang terakhir tidak terluka parah, tetapi sangat marah. Bermain licik, ya. Ayo kita latihan. Ma Xianghui meretakkan persendiannya dan menyerang Lin Yi. Gerakan ini memungkinkan Lin Yi mengukur level lawan. Itu kira-kira pada level pemula tetapi masih agak jauh dari level E. Saat Ma Xianghui mendekati Lin Yi, dia melompat tinggi dan menendang ke arahnya. Lin Yi berbalik ke samping, meraih pergelangan kaki Ma Xianghui, dan menariknya, menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Melihat ada yang tidak beres, Ma Xianghui segera bangkit. Tetapi saat dia berdiri, dia tiba-tiba merasakan sakit di wajahnya, dan Lin Yi menendangnya lagi, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Ketika dia mencoba bangkit lagi, dia mendapati Lin Yi tepat di depannya. Lin Yi menghentakkan kaki ke bawah, dan menjepit kepala Ma Xianghui ke dalam bak pasir. Tak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Kerumunan di sekitarnya hampir tidak berani bernapas. Di mata mereka, Ma Xianghui cukup tangguh. Tidak seorang pun menduga hal itu akan berubah menjadi situasi sepihak, tanpa ada peluang untuk melawan. Keahlianmu memang tidak seberapa, tapi kau memang jago pamer. Apa Wang Ming yang mengajarimu? Lepaskan aku, bajingan. Lin Yi tidak menanggapi, tetapi malah menambah tekanan, mendorong kepalanya ke dalam kotak pasir. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ma Xianghui menjerit, tidak menyisakan tenaga untuk mengutuk Lin Yi. Lin Yi menatap yang lain, kenapa kalian diam saja? Tidak mau datang membantu. 9 anggota harimau bertaring pedang lainnya saling bertukar pandang, wajah mereka penuh dengan niat membunuh. Jangan berpikir bahwa karena kamu menantu keluarga Liang, kami takut, ini tidak akan berakhir sekarang. Dengan itu, ke-9 orang itu menyerang Lin Yi, berusaha mengembalikan muka Ma Xianghui. Namun nasib mereka sudah ditentukan. Karena lawan mereka adalah Lin Yi. Bab 2710. Ujung jarum vs Gandumaon. Keahlian taktis 9 individu ini sangat tinggi. Mereka menyerang ke depan dan mengepung Lin Yi di tengah. Tidak peduli siapa yang menjadi targetnya, selalu ada sudut yang menjadi titik buta untuk menyerang. Katak berkencan dengan katak, tampak jelek tetapi bermain dengan licik, tidak terlalu terampil, tetapi punya banyak rencana. Sambil berkata demikian, Lin Yi dengan santai memilih seseorang dan bergegas ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Yang terakhir mengambil sikap, siap untuk melawan. Dia tahu bahwa dirinya mungkin tidak sebanding dengannya dan sudah siap secara mental. Selama dia dapat menundanya beberapa detik, itu akan menciptakan peluang bagi orang lain. Lin Yi mengayunkan tinjunya, diarahkan ke sisi kanan wajah lawan. Yang terakhir bermaksud membela diri, tetapi pada saat itu, dia tertegun. Kelihatannya yang menyerbu bukan manusia, melainkan seekor harimau ganas. Kesenjangan antara keduanya bukan tentang kekuatan pribadi, tetapi tentang momentum. Dia bahkan tidak perlu membalas untuk menyadari bahwa dia telah kalah. Dan itu adalah kekalahan total. Bam! Pukulan kuat mendarat di wajah lawan. Tubuhnya langsung kehilangan kendali dan terlempar mundur. Tepat pada saat itu, orang yang berdiri di belakang Lin Yi bergegas maju. Lin Yi tidak berbalik, menggunakan kaki kirinya sebagai poros, dan mengayunkan kaki kanannya ke wajah lawan. Ah! Terdengar teriakan ketika orang yang berniat menyerang diam-diam ditendang hingga terpental oleh Lin Yi. Bagaimana dia melakukannya? Para penonton tercengang, termasuk beberapa orang yang menghadiri kelas meditasi Lin Yi. Lawan jelas telah menyerang dari titik buta, dengan tindakan cepat. Namun dia mendeteksinya. Itu terlalu hebat.
Menyadari ada yang tidak beres, 7 orang yang tersisa tidak mundur. Sebaliknya, mereka menyerang Lin Yi dari 7 arah berbeda. Tatapan Lin Yi terfokus pada 2 orang di antara mereka, meraih pergelangan tangan mereka, dan tiba-tiba menariknya. Tubuh mereka langsung kehilangan keseimbangan dan bertabrakan dengan keras. 4 orang terjatuh, dan 5 orang lainnya tampak melambat pergerakannya. Mereka menyadari bahwa individu ini luar biasa kuatnya, bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka mungkin bukan tandingannya. Selain sang kapten, mungkin tidak ada seorang pun di harimau bertaring pedang yang bisa menjadi lawannya. Meskipun kelima orang itu berniat mundur, Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan itu. Kali ini, dia mengambil inisiatif dan menjatuhkan kelima orang itu, tak seorang pun tersisa. Orang-orang di sekitar berbisik satu sama lain. Ini jelas-jelas jatuh cinta. Pada level ini, bahkan jika 10 orang lagi datang, mereka mungkin bukan tandingannya. Para penonton menggigil. Kalau orang biasa boleh saja, tapi lawannya adalah harimau bertaring pedang. Dipukuli seperti ini. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan orang ini. Bukankah kalian disebut-sebut sebagai harimau bertaring pedang terkuat? Apakah ini levelmu? Lin Yi berkata dengan nada merendahkan. Berapa banyak orang yang ada di tim Anda? Panggil mereka, dan saya akan melatih Anda. Semua orang menonton dan tidak bersimpati dengan tim harimau bertaring pedang. Pantas saja mereka pamer tanpa alasan, sekarang mereka dipukuli dan menjadi jujur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, pamer kepada Putri Bos Liang, bukankah itu bunuh diri? Faktanya, orang-orang ini memang sengaja melakukannya. Karena mereka tahu kapten mereka tidak akur dengan keluarga Liang, hari ini adalah kesempatan untuk memprovokasi. Namun mereka tidak mengetahui identitas Lin Yi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bertindak kurang ajar seperti itu. Jangan terlalu sombong, tunggu sampai kapten kita datang, kamu akan menyesal. Telepon kaptenmu sekarang, biarkan aku melihat seperti apa dia. Sialan, kamu lihat saja nanti. Tanpa telepon, beberapa orang saling membantu berdiri dan bersiap menelepon Wang Ming. Namun pada saat itu, terdengar teriakan keras dari luar. Apa yang kalian semua lakukan? Mendengar suara itu, massa secara otomatis bubar. Melihat orang yang datang, para penonton tampak gugup, sementara tim harimau bertaring pedang menunjukkan kegembiraan. Bukan orang lain yang datang, melainkan Wang Ming. Tinggi Wang Ming mirip dengan Lin Yi tetapi lebih kurus, dengan tulang pipi menonjol, memberikan kesan lebih jahat, dan ada aura berbahaya di antara alisnya. Setelah dia berjalan dan melirik orang-orang di tanah, Wang Ming memfokuskan pandangannya pada Lin Yi. Apa artinya ini? Orang-orangmu tidak begitu paham aturannya, bahkan tidak tahu cara menyiapkan peralatan latihan, jadi aku menguliahi mereka. Wang Ming tidak datang atas inisiatifnya sendiri, dia diberitahu. Dia sangat menyadari penyebab konflik tersebut. Sekalipun mereka tidak mengerti aturannya, itu urusan harimau bertaring pedang. Kau yang maju rasanya seperti tikus yang mencoba mengatur urusan anjing. Lin Yi mengeluarkan surat kepercayaannya dan berkata, pangkatku jauh lebih tinggi daripada mereka. Apa aku tidak berhak mendisiplinkan mereka? Atau kau pikir urusan harimau bertaring pedang hanya bisa kau tangani, dan yang lain, apapun pangkatnya, tidak punya wewenang? Wang Ming menyipitkan matanya, tahu jika dia melanjutkan, dia akan jatuh ke dalam perangkap Lin Yi. Memberi label secara acak bukanlah kebiasaan yang baik, trik seperti itu agak rendah. Wang Ming mencibir. Memang. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, mereka hanya bilang ingin kau membalaskan dendam mereka. Sekarang kesempatannya telah tiba, dan kebetulan aku punya waktu. Mendengar ini, orang-orang di sekitar secara otomatis mengosongkan tempat, karena khawatir tidak cukup tempat untuk pertarungan. Kapten harimau bertaring pedang ada di sini, jika keduanya bertarung, akan ada pertunjukan yang bagus. Kapten, hari ini kau harus memberinya pelajaran yang berat, atau reputasi harimau bertaring pedang akan hancur. Wajah Wang Ming berubah masam. Sebagai musuh keluarga Wang, dia tahu kehebatan Lin Yi. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Lin Yi. Sama sekali tidak ada cara untuk melawan. Aku ada rapat, tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Kembalilah dan baca lebih banyak buku. Yang kau tahu hanyalah bertarung seharian, seperti orang biadab. Wang Ming tetap tenang, sangat cerdik. Wah, itu alasan yang mencolok. Lin Yi tertawa tanpa amarah, lalu mengeluarkan ponselnya. Di mana kalian mengadakan rapat ini? Haruskah saya beritahu mereka untuk menundanya setengah jam? Ekspresi wajah Wang Ming sedikit berubah, tidak menyangka Lin Yi begitu gigih. Saya memang tidak berbudaya, tapi saya ingin tahu, apakah tugas harimau bertaring pedangmu itu mengajar di pegunungan atau menjalankan misi khusus? Atau kau hanya belajar meneriakkan slogan, hanya bersorak di belakang?
Haha. Para penonton tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tidak meninggalkan wajah untuk Wang Ming. Kenapa kamu tidak bicara? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Mundur. Takut. Kalau takut, pergi saja ke rapatmu. Ketakutan bukanlah masalahnya, aku hanya merasa itu tidak perlu. Wang Ming tersenyum lega dan berkata, pangkatmu lebih tinggi dari mereka, memberi mereka pelajaran itu wajar. Ayo pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.